Shalom, shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita berkumpul kembali di Jum Sema Adonai. Kita mau belajar pelajaran sejarah penebusan, lanjutan dari buku seri yang keempat. Bapak Ibu, kami sangat senang sekali kalau Bapak Ibu berantusias untuk belajar kebenaran firman ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai, saya akan meminta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk kesehatan dan juga kesempatan yang sekali lagi diberikan pada kami di dalam ruangan ini pada malam ini untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkatilah Ibu Heni ya Tuhan yang menjadi moderator dalam memimpin kelas ini. Mampukan Ibu Heni untuk bisa membawa acara pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan dengan lancar. Dan juga berkatilah operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan juga para operator untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkatilah juga internet kami Tuhan, sehingga dalam pembelajaran kelas ini, internet kami dapat berlangsung dengan lancar, tanpa kendala apapun yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami. Berkati juga Pak Yudi ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mampukan Pak Yudi dan beri urapilah setiap perkataannya, sehingga Pak Yudi bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu kepada kami semua. Dan bukalah hati dan pikiran kami yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Berikanlah juga hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh Pak Yudi dapat kami terima dengan benar, dengan pemahaman yang benar. Dan materaikan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukanlah untuk menjadi rema di dalam diri kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya, memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat profil dari dosen pengajar kita hari ini. Dipersilakan, operator. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barry Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahteraan Utama Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani
sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, terima kasih untuk operator yang terkasih yang telah menampilkan profil dari para dosen-dosen kita ya. Jadi malam ini kita sudah melihat bahwa dosen kita Pak Yudi Lengkong memiliki kapasitas ya untuk mengajar kita mengenai sejarah penebusan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dengan tema kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Untuk Bapak Pendeta Yudi, kami persilakan. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi hari ini kita akan melihat bersama-sama dengan tema kejatuhan tragis keluarga Raja Ahab. Ya. Kejatuhan tragis keluarga Raja Ahab. Dan ini masih berhubungan dengan orang-orang yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita sekarang ini sedang mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dan kita sedang mempelajari mengenai raja-raja, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pandangan mereka mengenai jalan-jalan Tuhan, dan bagaimana kehendak Tuhan di dalam masa pemerintahan mereka. Apa akibat dari kehidupan mereka, pola kehidupan mereka, dan itu yang akan menentukan hasil akhirnya. Kita telah belajar sebelumnya di buku yang ketiga mengenai Raja Daud dan Raja Saul. Dan ketika kita membandingkan Raja Daud dan Raja Saul, dan kita mempelajari tentang Raja Saul, karena dosa dan kejahatan dari Raja Saul, maka ketragisan terjadi dalam keluarganya, termasuk dirinya dan juga keturunan-keturunannya. Nah, yang kita akan pelajari hari ini mirip atau temanya mirip dengan temanya sama dengan Raja Saul ini, ya, kemalangan dalam keluarga Saul, ini ketragisan dalam keluarga Raja Ahab. Tetapi bedanya cuma orangnya saja gitu ya. Mari kita lihat mengenai kejatuhan tragis dari Raja Ahab, keluarga Raja Ahab, dan mari kita belajar melalui Raja Ahab ini mengenai peristiwa yang kemalangan yang terjadi dalam keluarga dia, bagi dirinya dan keluarganya, sehingga kita pun bisa belajar bagaimana menjalankan kehidupan iman di hari akhir ini. Ya. Baik, ini sebelah kanan bawah itulah buku yang keempat yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, dan saya menyarankan Bapak Ibu untuk memilikinya sehingga bisa memahami kronologi raja-raja Israel Utara dan Yehuda Selatan, secara khusus bisa memahami dengan baik secara kronologis mengenai raja-raja yang kita baca di 1 Tawarik, 1-2 Tawarik, dan 1-2 Raja-Raja. Ya, baik. Kita hari ini akan bicara mengenai Raja Ahab. Kita baca terlebih dahulu 2 Raja-Raja 10 ayat 11. 2 Raja-Raja 10 ayat 11 kita baca. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kalau kita perhatikan mengenai ayat ini, muncul seseorang yang bernama Yehu. Nah, Yehu ini dipakai Allah sebagai alat untuk menghakimi dan memusnahkan, membinasakan semua orang yang ada hubungannya dengan Ahab. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Bayangkan, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Ini bukan hanya bicara mengenai keluarganya, bukan hanya orang terdekatnya,
tetapi juga orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Ahab. Semua dimusnahkan sampai bersih. Wah, ini sangat-sangat menakutkan. Jadi marga Ahab udah nggak ada lagi. Seperti hilang di telan bumi. Hilang di telan bumi. Ini mengingatkan kita mengenai silsilah Kain. Silsilah Kain di Kejadian pasal 4 itu seolah-olah tidak pernah terdengar lagi sampai hari ini. Ya. Jadi ketika Kejadian pasal 4 itu selesai, Kejadian pasal 5 itu sudah tidak mau singgung sama sekali mengenai Kain itu. Dia dilupakan untuk waktu ribuan tahun lamanya. Ketika di Perjanjian Baru untuk mengingat dosanya, ya, dosa dari Kain, maka muncul lagi Kain itu. Jadi yang diingat hanya dosanya saja, tidak ada yang baik mengenai dia. Nah, jadi mari kita lihat apa yang terjadi dengan keluarga Ahab ini. Kejatuhan tragis seperti apa yang dialami. Jika kita lihat bagan ini, jadi buku tersebut, bagan ini diambil, saya copy, saya ambil dari buku Sejarah Penebusan yang keempat. Jadi ketika membahas seorang raja, pendeta Abraham Pap, penulis buku seri Sejarah Penebusan, itu menyusun bagan ini sehingga kita tahu, oh, Ahab, dia memerintah 22 tahun lamanya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oh, dari tahun 873 SM sampai 852 SM. Di sini ada A di sini. Apa maksudnya A? Nah, itu kalau kita tahu ada semester 1, semester 2, semester genap, semester ganjil. Nah, sistemnya sama. Jadi misalnya tahun 2024 ini dibagi 2, itu dari Januari sampai Juni, kemudian dari Juli sampai Desember, gitu ya. Jadi 6 bulan. Jadi ada bagian A dan bagian B. Nah, ini maksudnya. Ya, ada perhitungan yang nanti bisa diteliti lagi di dalam buku Sejarah Penebusan seri yang keempat. Nah, di sini kita melihat mengenai Ahab. Ahab itu memerintah selama 22 tahun. Dia, kalau kita lihat, dia ketika dia menjadi raja di Israel Utara, di Yehuda Selatan, Asa itu sudah menjadi raja. Dan Ahab menjadi raja itu pada tahun pemerintahan Asa yang ke-38. Ini maksudnya. Gitu ya. Kemudian Ahab masih bertemu dengan Yosafat, dan kita ingat bahwa Ahab ini dia dekat dengan Yosafat, hubungannya apa? Besan. Ya, besan, karena mereka menikahkan anaknya. Nah, kita telah bahas mengenai hal tersebut ketika bicara tentang raja-raja yang dihilangkan dari silsilah Yesus Kristus. Ya. Kemudian Ahab juga ini bertemu dengan Yoram. Ya, dengan Yoram ini. Yoram anak Yosafat. Nah, jangan bingung karena di bawah sini juga ada Yoram. Ini namanya sama tetapi orangnya berbeda. Nah, jadi mempermudah kita. Ahab, sebelum dia itu ada Omri. Omri itu papa dia, ya, papanya Ahab. Nah, mari kita melihat mengenai Ahab ini dan keluarganya. Ya. Ahab itu merupakan kata gabungan dari dua kata, itu dari kata ya, dari kata yang artinya saudara laki-laki, dan ab yang artinya ayah, ya, ayah. Sehingga artinya saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ayah. Ini artinya dia Raja Israel Utara, memerintah selama 22 tahun, dan dia dikenal sebagai raja yang jahat. Kalau kita lihat di kitab Raja-Raja, mengenai Raja Ahab itu dicatat di 1 Raja-Raja 16 sampai pasal 22. Kalau kita lihat pola penulisan di dalam kitab Raja-Raja, Ahab ini termasuk pencatatan tentang Raja Ahab ini termasuk pencatatan yang panjang. Ya, dari pasal 1 Raja-Raja pasal 16 sampai 22. Ini cukup banyak. Tetapi yang dicatat itu hanya tentang kejahatannya saja. Hanya tentang kejahatannya saja. Ini. Ya.
Makanya dia dikenal sebagai raja yang jahat. Tetapi di tengah-tengah zaman dosa dan kejahatan ini ada nabi yang aktif di zamannya. Nabi besar yang bernama Elia. Ya, Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ini bicara tentang aktivitas Nabi Elia. Kemudian ada Nabi Mika. Ya, Nabi Mika. 1 Raja-Raja 22 ayat 13 sampai 28 nanti bisa baca di situ. Tentang teguran dari Nabi Mika terhadap Raja Ahab. Ya, Raja Ahab. Ini mengenai Ahab, ya, mengenai Ahab, siapa dia, bagaimana dia di zaman dia itu seperti apa. Dia sangat aktif dalam melaksanakan kejahatan, bukan hanya dia sendiri, istrinya juga. Jadi sama-sama ini suami istri jahatnya minta ampun. Mereka, jika mereka ada satu tujuan, itu adalah untuk menyakiti hati Tuhan. Bayangkan, tujuan hidupnya hanya apa? Ingin menyakiti hati Tuhan. Ya, makanya kalau kita saksikan ada orang-orang yang murtad, bagaimana mereka mau murtad, ya murtad saja, tetapi nggak berhenti kepada murtad, tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka mencari kesalahan Tuhan, mencari kesalahan orang Kristen, mencari kesalahan Alkitab, mencari kesalahan firman Tuhan, dan mereka menjelek-jelekan. Mereka menjelek-jelekan Yesus. Nah, jadi sangat aktif di dalam dosa dan kejahatan. Jika mereka tidak bertobat, maka hasil mereka, hasil akhirnya akan sama seperti Raja Ahab. Akan sama seperti Raja Ahab. Jadi mari kita lihat mengenai keluarga Ahab. Ya, keluarga Ahab. Mari kita lihat terlebih dahulu mengenai papanya. Papa Ahab itu namanya Omri. Nah, Omri. Siapa Omri ini? Omri merupakan panglima tentara, panglima dari tentara Ela. Ela ini pernah menjadi raja Israel Utara. Ya, Ela namanya. Dia adalah panglima. Dan kita bisa lihat itu di 1 Raja-Raja 16 ayat 16. Dia memerintah 12 tahun lamanya dan dia raja yang sangat jahat. Alkitab menyatakan bahwa dia lebih jahat dari semua pendahulunya. Bayangkan. Lebih jahat dari semua pendahulunya. Karena Alkitab menyatakan seperti ini, Alkitab juga menyatakan dia menimbulkan murka Tuhan. Ya, murka Tuhan. 1 Raja-Raja 16 ayat 25 dan 26. Kalau kita perhatikan Nabi Mika pernah berbicara mengenai Omri. Kita bisa lihat di Mika 6 ayat yang ke-16 dibilang apa? Mika 6 ayat 16. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Nah, Nabi Mika ini, kita ingat dia bernubuat tentang Yesus akan lahir di Bethlehem, kan? Ya, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil dari kaum Yehuda, sesungguhnya. Jadi, Mesias lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Tetapi Nabi Mika ini, Nabi yang sama ini, berbicara tentang Omri. Ya, tentang Omri dan tentang Ahab. Ini papa dan anak ini, Omri dan Ahab. Di sini ada ketetapan Omri. Ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada perbuatan dosa dari Omri, bagaimana dia itu memberontak melawan Allah, dia mengabaikan Allah. Dengan cara apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Ini Omri, ya. Di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam Alkitab, dicatat juga mengenai Omri itu bahwa ada kepahlawanannya. Kepahlawanannya itu sangat terkenal, kan? Sangat terkenal. Lebih lagi tentang Omri ini dicatat di dalam catatan-catatan sejarah dunia, bahwa Omri ini sangat hebat dalam politik, militer, pemerintahan. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Akan tetapi dia itu sangat aktif di dalam menyembah berhala. Aktif di dalam penyembahan berhala. Makanya ada dalam banyak ketetapan Omri. Jadi banyak hal yang diatur oleh dia sampai tentang hal-hal yang mengharuskan rakyat untuk melakukan kejahatan, dosa dan kejahatan, melawan Tuhan. Seperti ini.
Ya. Lebih lagi kalau kita lihat dia hubungan diplomatik itu sangat kuat. Ya. Salah satu yang dia lakukan adalah kerjasama dengan Raja Sidon bernama Etbaal. Etbaal. Dengan cara gimana? Menikahkan anaknya yang bernama Ahab dengan anak perempuan Etbaal. Yang bernama siapa? Izebel. Ya, Izebel ini. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 mencatat hal ini. Ya. Nah, maka kita bisa lihat Ahab itu lahir dalam keluarga yang seperti apa dan bagaimana keaktifan dari papanya untuk menyembah berhala. Itu sangat-sangat hebat. Ya, sangat-sangat hebat. Istri dari Ahab itu siapa? Namanya adalah Izebel. Ya, Izebel. Izebel, kalau kita lihat kurang penjelasan mengenai arti namanya di dalam Alkitab, tetapi nama ayahnya adalah Etbaal. Ya, Etbaal, yang berarti hidup bersama Baal. Ini Izebel. Apa yang dia lakukan? Kalau kita lihat, apa yang Izebel ini lakukan? Izebel, dia itu kerjaan dia setiap hari hanya mempengaruhi suami dan anak-anak, semua keluarga dia, orang sekitar dia untuk melakukan dosa dan kejahatan. Bahkan dia menghasut suaminya. Dia memperlancar ide ide dosa, dia mengeksekusi ide dosa dan kejahatannya dalam hal membunuh orang yang tidak bersalah. Ini kerjaan hari-hari dari Izebel. Kemudian apa yang Izebel lakukan? Dia ada nabi-nabi sendiri, nabi-nabi Baal, gitu ya, nabi-nabi Baal. Dan Izebel ini dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Sampai-sampai Elia, dia hampir putus asa. Dia di hadapan Tuhan, dia katakan, Tuhan, tidak ada yang tersisa. Tinggal saya sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena Izebel telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Siapa? Akhirnya Elia, dia merasa sendirian. Tidak ada rekan kerja di ladang Tuhan lagi. Hanya sendirian. Lebih lagi Izebel ini berusaha keras untuk membunuh Nabi Elia. Wah, dia itu sangat-sangat aktif. Dia dengar Nabi Elia aja pengen muntah dia. Sampai pengen muntah. Wah, pokoknya dia bisa sakit gara-gara ingat Nabi Elia. Bayangkan. Sampai seperti itu bencinya terhadap hamba Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pernah bertemu dengan orang yang sangat tidak suka hamba Tuhan? Ya, itu tidak tenang hidupnya. Yang dia pikirkan setiap hari bagaimana supaya melakukan kejahatan, mencelakakan orang yang benar. Inilah Izebel. Ini yang Izebel, ya. Dan kalau kita lihat anggota keluarga lainnya, ada anak-anak Ahab, ya, anak-anak Ahab yang dicatat dalam Alkitab, ya, yang dicatat dalam Alkitab. Yang kita telah bahas, kita tidak bahas lagi, ya, itu adalah Atalia. Ini anak perempuannya. Dia menikah dengan Yoram, anak Yosafat dari Yehuda Selatan. Masih ingat ya? Dia salah satu raja perempuan yang itu melakukan pemusnahan keturunan Daud. Ini Atalia arti namanya Tuhan menekan, atau orang yang ditekan Tuhan, orang yang ditekan Tuhan. Kemudian anak Ahab lainnya itu bernama Ahazia, artinya Tuhanlah yang telah memegang. Ini mengherankan, kok namanya begitu, betul ya? Kok namanya Ahazia? Ya, Ahazia. Terus ada Yoram. Yoram arti namanya Tuhan tinggi, Tuhan terhormat. Ini sangat aneh. Kenapa dinamakan Tuhan itu tinggi? Kenapa dinamakan Yoram gitu ya? Jadi kemungkinannya itu karena ada hubungan diplomatik yang dekat dengan Yosafat. Karena anaknya Yosafat juga, keturunan Yosafat juga ada nama yang sama. Ya, ada nama yang sama. Anaknya Yoram namanya Ahazia. Ya, anaknya Yoram namanya Ahazia. Kemudian Atalia suaminya juga bernama Yoram.
ya. Nah, seperti ini. Kemudian Alkitab juga mencatat tentang 70 putra Ahab. Ini pangeran-pangeran semuanya. 70 putra Ahab. Nah, apa ketragisan? Jadi kita telah tahu bagaimana kejahatan-kejahatannya. Terakhir kita bahas tentang Yoram kan. Dia yang melupakan kasih karunia Allah. Ya, tentang Ahazia, kita akan lihat sedikit mengenai Ahazia, tetapi kita akan lebih terfokus kepada ketragisan yang seperti apa yang dialami oleh keluarga Ahab. Jadi, mari kita langsung lihat tentang poin yang kedua. Kita lihat poin yang kedua, akhir yang tragis dari keluarga Ahab. Oke, yang pertama kita lihat mengenai Ahab. Ahab ini dosa dan kejahatan dia itu luar biasa. Ya, dosa dan kejahatan dia itu luar biasa. Dia ya sama seperti apa yang dibahas tadi, yang disebutkan sedikit mengenai Izabel, kurang lebih sama, bukan kurang lebih sama persis dengan Ahab. Itu pun yang dia lakukan. Tetapi bagi Ahab ini, Allah berikan kepadanya kesempatan untuk bertobat. Allah berikan dia kesempatan untuk bertobat. Pernah ada suatu ketika bagaimana mengenai Ahab ini, dia itu berubah. Dia berubah dan dia menyesal. Dia bertobat. Hal ini Allah tunjukkan bahwa apa? Seorang Ahab pun bisa bertobat. Orang yang sejahat itu pun bisa bertobat. Bisa menyesal. Ya. Akan tetapi Ahab, dia bertobat hanya sementara. Ini masalahnya. Dia hanya bertobat sementara. Dia tidak mengambil kesempatan pertobatan itu untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia pergi perang, dia mengajak Yosafat juga. Dia ajak Yosafat untuk pergi perang bersama-sama. Ya, pergi perang. Waktu itu, coba kita perhatikan kejahatan Ahab ini. Dia menyamar. Ya. Jadi kalau kita lihat mengenai Ahab ini, dia menyamar ketika pergi ke medan perang, dia mempersenjatai dirinya itu dengan baju zirah, dia menyamar, dia berpikir bahwa apa? Ya, dalam perang itu dia kan tukar jubah perang dengan Yosafat gitu ya. Tapi Allah tahu, ya, Allah tahu. Bayangkan, ada musuh dalam perang yang menembakkan panah secara sembarangan, dan anak panah ini masuk, ya, menembus di antara baju zirah ini, masuk ke situ. Ini menyebabkan Ahab itu terluka. Ya. Ahab pikir dia aman, tetapi justru dengan anak panah yang ditembakkan sembarangan, dia itu kena. Dia mengalami pendarahan yang sangat hebat, dan darahnya itu menggenangi kereta kudanya. Ya, kereta kudanya. Kemudian dia kembali, dia kembali ke wilayah Israel Utara. Itu kita bisa lihat, bagaimana dia kembali, dia mati dan dia dimakamkan di Samaria. Tetapi ketika kereta kudanya itu dibersihkan di pinggir kolam yang biasa digunakan wanita-wanita sundal untuk mandi. Dan darahnya itu dijilat oleh anjing-anjing. Hal ini terjadi sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan nubuat penghakiman dari Allah yang dijatuhkan kepada Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 19 dan pasal 22 ayat 37 sampai 40. Bayangkan, anak panahnya itu ditembakkan sembarangan. Betul kan? Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan sudah berbicara. Pada akhirnya itu digenapi. Ya. Jadi
anak panah yang menembus, dan masuk ke antara baju zirah Ahab yang menyebabkan kematiannya, ini sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah, di dalam kedaulatan Allah. Sangat tragis nasib dari Ahab ini, gitu ya. Dia berpikir bahwa dia itu akan selamat. Nah, hari ini kalau kita lihat, kita sering baca kitab Mazmur gitu ya. Ketika Daud itu menulis kitab Mazmur, Daud berbicara tentang musuh-musuhnya. Benar ya? Makanya kiranya engkau menyelamatkan aku dari musuhku, biarlah musuhku mendapatkan malu, gitu ya. Daud sering bicara mengenai hal ini. Nah, Daud memiliki keyakinan bahwa apa? Segala hal di dalam hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini, dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana musuh merencanakan kejahatan bagi dirinya, pada akhirnya semua akan digagalkan. Seolah-olah ketika Daud itu menderita, musuhnya berpikir, saya sudah menang. Tetapi justru sesaat kemudian itu apa? Dibalikkan situasinya. Musuh yang mendapatkan celah dan malu. Hal yang sama. Ketika Yesus Kristus ditangkap, disalibkan, setan itu bersukacita. Gitu ya. Iblis itu waduh pesta-pesta. Orang jahat semuanya berpesta pora. Mereka pikir mereka sudah menang. Tetapi mereka tidak mengetahui kemisteriusan darah Yesus Kristus. Ini kemisteriusan dari darah Yesus Kristus. Lewat darah yang tercurah, pada akhirnya justru apa? Kematian Yesus Kristus itu membuat kebangkitan hidup atau penyelamatan itu terjadi. Karena genaplah janji Tuhan bahwa apa? Umatnya ditebus lewat darah yang dikorbankan. Ini. Lewat darah yang dipercikan, maka keselamatan terjadi. Maka hari ini pun ketika kita menjalani kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin ada yang dengan sengaja tidak menginginkan, tidak suka kita itu ada ketenangan dalam kehidupan iman kita. Ya, yang perlu kita lakukan adalah apa? Bersandar kepada Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah iman kita. Ya, jadi itu Ahab. Pada akhirnya dia berakhir dengan sangat tragis. Bagaimana dengan Izabel? Izabel kalau kita lihat ya mengenai Izabel ini, dia mati dengan mengenaskan. Jadi ada seorang yang memberontak pada waktu itu, ya. Jadi lama setelah Ahab itu mati, setelah Ahab mati itu ada Ahazia anaknya menjadi raja. Kemudian Yoram menjadi raja. Ya, setelah Yoram ini mati, ketika Yoram ini mati, dia di saat itu Yoram mati ini karena pemerintahan seseorang yang bernama Yehu. Di dalam pembacaan yang pembukaan tadi, Yehu, itu orangnya. Nah, Yehu ini dia menyuruh pegawai-pegawai istana untuk melemparkan Izabel itu dari atas istana raja yang tinggi ke bawah. Ya, ke bawah. Ini yang terjadi. Ya. Dia jatuh ke jalan dan mayatnya itu diinjak-injak. Bayangkan. Ya, mayatnya diinjak-injak. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, jadi Yehu itu menginjak-injak mayatnya Izabel, kemudian Yehu masuk ke dalam istana, dia makan, pas dia keluar, yang tertinggal dari jasad Izabel itu hanya kepala dan 2 kaki dan 2 telapak tangan. Bayangkan. Tetapi seluruh badannya dari leher ke bawah itu
sudah dimakan anjing-anjing. Wow, sangat menakutkan ya. Sangat mengenaskan kalau kita lihat. Sangat mengenaskan. Itu tinggal kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat, semua terjadi sesuai dengan firman Allah. Ya, firman Allah. 1 Raja-Raja 21 ayat 23 di situ dikatakan, juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjinglah akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Ya, Israel. Nah, mengenai Isabel, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Isabel itu dikenal sebagai penyembah berhala. Obsesi dia itu penyembah berhala. Ketika dia itu menikah dengan Ahab, Ahab seorang penyembah berhala, menjadi sangat parah, ya. Setelah menikah dengan Isabel ini. Kenapa? Karena Isabel juga datang, dia pergi ke Samaria itu, ya dia pergi ke Samaria sambil membawa masuk banyak berhala. Ini makanya Isabel ini menunjukkan kepada kita yang hidup di akhir zaman apa atau seperti apa akhir dari para penyembah berhala. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23 di situ disebutkan mengenai Isabel, ya, mengenai Isabel. Orang yang ada bersama-sama dengan Isabel ini itu pada akhirnya akan dimatikan, ya, akan dimusnahkan, akan dibinasakan. Referensinya Wahyu 20 ayat 12 sampai 14 mengenai Isabel ini, gitu ya. Sangat tragis. Darah itu muncrat ke dinding, ke kuda, mayatnya udah nggak ada, dimakan anjing. Wah, sangat parah, ya, sangat tragis. Itu Isabel. Karena dosanya yang luar biasa. Setelah itu kita bicara tentang Ahazia. Ahazia merupakan anak Ahab yang menggantikan Ahab sebagai raja setelah kematian Ahab. Ahazia ini kalau kita perhatikan, dia itu apa ya? Dia hidup di zaman ketika Elia, nabi yang sangat besar ini, nabi yang sangat ajaib ini hidup. Ahazia tidak berubah, tetapi dia memang sudah penuh dengan pengaruh orang tuanya, mama papanya, apalagi mamanya. Dan apa yang terjadi kepada Ahazia ini, dia berhadapan dengan masalah-masalah perang, tetapi ada satu hal secara pribadi yang terjadi kepadanya. Ia jatuh dari kisi-kisi kamar atas. Dia jatuh dan dia sakit, ya. Dia kritis sakitnya. Jadi kisi-kisi kamar itu dibuat supaya nggak jatuh. Tetapi dia justru jatuh. Padahal ada kisi-kisi kamar. Ya, kisi-kisi. Kalau kita lihat di dalam hukum Taurat, ada aturan ketika orang Israel itu membangun rumah. Aturannya seperti apa? Aturannya adalah jika dibikin 2 tingkat, maka di bagian atas itu harus ada kisi-kisi, harus ada pagarnya. Ya, harus ada pagarnya. Jika ada teras di atas gitu ya. Tetapi kenapa? Karena bisa jatuh. Ya, kalau misalnya tidak dilakukan, tidak ada rumah yang nggak bikin kisi-kisi atau pagar di lantai atas dan ada orang yang terjatuh, maka pemilik rumah akan dituntut. Ini akan dituntut. Maka kita bisa tahu bahwa ada fungsi yang sudah jelas tentang kisi-kisi kamar ini. Tetapi Ahazia malah terjatuh dan dia sakit parah. Dia sakit parah. Ketika sementara kritis seperti ini, dia ada di ambang maut gitu ya. Seharusnya dia sadar bahwa ini semua adalah peringatan dari Tuhan lewat Nabi Allah. Tapi daripada mencari jawaban dari Allah, dia mencari Allah, gitu ya.
Justru dia kirim utusan-utusan untuk cari jawaban kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Bayangkan. Baal Zebub. Ya, di Perjanjian Baru itu muncul di Matius 10 ayat 25. Ya, Matius 10 ayat 25. Baal Zebub. Itu kan Yesus mengusir setan, tetapi orang-orang Yahudi waktu itu mereka bilang apa? Oh, dia usir setan dengan kuasa Baal Zebub, katanya. Ya. Ini Raja Agung rombongan lalat, Baal Zebub. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat mengenai Ahazia, dia justru mencari jawaban kepada Baal Zebub. Allah menjadi murka, semakin murka mengenai hal ini. Apa yang Allah lakukan? Dia suruh Elia nyatakan penghakiman tentang Ahazia. Elia bilang apa? Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Nah, lewat statement Elia ini, kita bisa tahu bahwa Allah menantikan pertobatannya, tetapi dia tidak mau. Ya, Elia bilang apa? Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. 2 Raja-Raja 1 ayat 3 sampai 4. Jadi Allah ingin Ahazia ini bertobat, dia supaya bisa sembuh. Tetapi Ahazia tidak mau bertobat. Dia terus menerus memegang satu sikap melawan Allah, melawan Allah. Apa hasilnya? Kalau kita lihat, nggak sampai 2 tahun, ya. 2 tahun, ya, sekitar 2 tahun, ya, sekitar 2 tahun, masih muda, tanpa anak, dia mati, ya, mati begitu saja, sangat mengenaskan, ya, sangat mengenaskan. Dan Ahazia ini setelah dia mati, dia digantikan oleh siapa? Yoram. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Ya, Yoram ini dia bekerja sama dengan ponakan dia yang bernama Ahazia. Ya, kita melihat bagaimana akhir dari Yoram ini kan. Jadi Ahazia ini putra dari Atalia. Nah, Yoram bersama dengan ponakannya yang bernama Ahazia, ini beda dengan Ahazia saudaranya ya, beda. Namanya aja yang sama. Jadi Yoram bersekutu dengan keponakannya melawan Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi yang terjadi, Yoram itu terluka. Ya, terluka. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia itu dipanah oleh Yehu dan menembus sampai ke jantungnya. Bayangkan. Nah, ini Yehu yang tadi, yang di ayat yang pembacaan kita tadi, pembukaan. Nah, ini. Mayat dari Yoram ini dilempar ke kebun Nabot. Masih ingat Nabot? Nabot ini pemilik kebun anggur, kebun yang diinginkan oleh Ahab. Ahab mau beli, Nabot bilang apa? Enggak, saya nggak mau jual kepada kamu. Kamu jahat, luar biasa. Tidak mau. Nah, kemudian Ahab dia pulang rumah, dia nggak mau makan, susah tidur. Ya, istrinya yang bernama Isabel bilang apa? Sayang, kenapa kamu? Ah, udah nggak usah ngomong. Iya, coba cerita aja. Akhirnya dia cerita mengenai Nabot itu kan. Terus si Isabel dia menghasut tua-tua di wilayah Nabot tinggal dan mereka akhirnya membunuh Nabot. Jadi kalau kita lihat Yoram mati sesuai dengan nubuat Nabi Elia kepada Raja Ahab. Sesuai dengan nubuat Nabi Elia. Makanya Yoram itu arti namanya Allah ditinggikan atau meninggikan Allah. Yoram tidak meninggikan Allah. Dan hasilnya, dia bukannya meninggikan Allah, dia menyalahkan Allah, melewatkan semua kasih karunia Allah, dia berusaha membunuh Nabi Allah, membunuh Elisa kan? Ya, ini zamannya Elisa ya, Yoram ini. Pada akhirnya, ya hidup dia tuh mengenaskan. Itu Yoram. Nah, bagaimana dengan Atalia? Kita udah bicara mengenai Atalia ini. Dia mati dengan tidak normal, mengenaskan. Dia dibunuh, dibawa keluar dari rumah Tuhan. Kenapa demikian? Karena di rumah Tuhan itu kalau kita lihat, jadi dia
dia dibunuh, ya, dia dibunuh dengan pedang. Eh, kalau kita lihat, gitu ya, di pintu gerbang kuda, ya, di pintu gerbang kuda, dia tiba di sana, di pintu gerbang kuda, dia dibunuh di situ oleh dengan pedang rakyatnya. Ya, ini kita bisa lihat setelah 6 tahun, Atalia itu memerintah sebagai raja perempuan, menggantikan anaknya, dia mati mengenaskan, rakyat-rakyat merobohkan rumah-rumah Baal, memecahkan patung-patung, bahkan membunuh semua imam Baal. Ya, hal yang seperti ini yang terjadi kalau kita lihat, ya, Atalia, anak perempuan dari Ahab. Jadi anak-anaknya itu mati semuanya. Terlebih apa? 70 putra Raja Ahab, pangeran semuanya. Pangeran semuanya. Semua orang-orang pembesar, ya, semua orang-orang pembesar, orang-orang kepercayaan, imam-imam yang mereka miliki, imam-imam yang mereka miliki, ya, imam-imam dari si siapa namanya, Isabel itu, semuanya dimusnahkan. Nanti bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 10, 2 Raja-Raja pasal 10, ayat 1 sampai 11. Nah, apa yang terjadi di situ? Kalau kita lihat, yang terjadi adalah Yehu mengirimkan surat kepada seluruh pemimpin di seluruh wilayah Israel Utara. Dan Yehu bilang, apakah kalian akan setia kepadaku? Karena semua anggota keluarga Ahab itu semua sudah mati. Isabel juga sudah mati. Gitu ya. Yoram sudah mati. Bagaimana? Oh ya, kami mau setia. Jika kalian semua mau setia, jadi dia kirimkan lagi surat kedua, penggal kepala dan bau dari 70 putra Ahab dan bawa kepada saya. Jadi ini bukan cuma 1 sampai 10 anak, bukan. Ada 70 anak, bayangkan. Putra Ahab. Jadi para pemimpin Israel di seluruh wilayah menangkap 70 pangeran itu, bantai mereka, taruh 70 kepala putra Ahab ini ke dalam keranjang, dikirim kepada Yehu. Yehu timbun, yang menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai keesokan paginya. Ini menakutkan, ya. Ini cerita yang mengerikan. Tetapi demikianlah akhir dari keluarga yang melakukan dosa dan kejahatan dan melewatkan semua kesempatan untuk bertobat. Ditanggung semuanya. Karena tidak ada yang mau berubah, tidak ada yang mau berbalik. Yehu bukan hanya 70 putra saja, tetapi orang-orang besar, orang kepercayaan, semuanya, sampai tidak ada yang tersisa. Semua terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nubuat Elia, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. 1 Raja-Raja 21 ayat 21. Ini sangat menakutkan. Betapa jahatnya seseorang ketika mendengar hal yang seperti ini. Setidaknya kan ada rasa takut, ya. Ini kan hal yang menakutkan. Tetapi tidak ada. Mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Tidak takut lagi kepada Tuhan. Semuanya genap. Apa yang Elia sampaikan itu genap semua. Terjadi semuanya. Apa yang Yehu sampaikan, ya. Yehu nanti bisa baca di 2 Raja-Raja 10 ayat 10, dikatakan bahwa semuanya itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca, ya, apa yang Yehu katakan. Kita akan lihat di 2 Raja-Raja 10, 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-10. Ya, dikatakan bagaimana? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia, hambanya. Bayangkan. Ayat 11 dikatakan, tidak seorang pun yang ditinggalkan hidup. Terjadi sesuai dengan
firman Allah. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya begini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kejatuhan tragis terjadi dalam keluarga Ahab. Ini disebabkan apa? Ya, disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh dosa Ahab. Dosa Ahab. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 di situ dinyatakan bahwa apa? Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah melakukan dosa Yerobeam yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, kita perlu ingat ada penilaian, kita telah lihat tentang penilaian raja-raja kan? Penilaian raja-raja. Kalau di Yehuda Selatan yang menjadi standar adalah apakah mereka mengikuti jalan Daud atau tidak. Itu Yehuda Selatan. Ikut jalan Daud atau tidak. Tetapi di Israel Utara disebutkan ikut dosa Yerobeam atau tidak. Nah ini, ikut dosa Yerobeam atau tidak. Ahab, dia hidup dalam dosa Yerobeam. Tetapi apa? Itu tidak cukup. Sampai-sampai apa? Dia ciptakan dosa dan dosa dan dosa dan dosa lagi. Ini luar biasa. Pada akhirnya, ya, sikap dia yang menyepelekan perbuatan dosa ini merupakan sikap menghina Allah. Sikap yang menghina Allah. Dan Allah menghukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Ini. Nah, ini berlaku sama. Kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Benar ya? Allah akan membalaskannya kepada kita, entah dosa dan kejahatan kita, atau iman, perbuatan dari iman kita, perbuatan baik kita, perbuatan benar kita. Jadi ketika seseorang menghina Allah, itu pasti akan dihukum. Pasti. Makanya ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa mari kita jangan pernah menghina Allah dengan menyepelekan dosa. Ini, menyepelekan dosa. Oh, itu tidak apa-apa. Oh, it's okay. Dulu pernah ada yang tanya kan, bagaimana mengenai white lies, katanya. Nah, itu jangan. Maka kita senantiasa meminta tuntunan Tuhan. Kita baca beberapa ayat dan kita selesai. Ya, jadi Raja Ahab yang telah menghina Allah, ya, menghina Allah, dihina oleh Allah pada akhir hidupnya, dan dia mati dengan tragis, gitu ya. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 10. 2 Petrus 2 ayat 10 dikatakan apa? Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 10 bahwa terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Nah, di sini dikatakan bahwa menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk penghinaan kepada Allah. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga lewat perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Satu ayat yang terakhir, 1 Samuel 2 ayat 30. Dikatakan apa? Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan setiap hari. Pada akhirnya kita pun bisa menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan dan penuh kasih karunia. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, terima kasih. Pengajaran yang sangat luar biasa ya. Saya banyak belajar dari Raja Ahab yang konyol ini, yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Kita akan diskusi. Ini Bapak Ibu yang ada di live streaming, salam juga untuk Pak Harun ya, yang telah menyampaikan belajar luar biasa, yang berbuat jahat akan dilenyapkan oleh Tuhan, katanya gitu. Nah, Pak Ibu, kita mau bertanya nih kepada Pendeta Yudi.
apakah itu suatu pelanggaran mutlak ya, karena Tuhan memberikan kepada bangsa Israel untuk menikah tidak boleh terhadap orang asing gitu. Itu salah satu pertama sekali yang dilakukan Raja Ahab ya, Bapak Pendeta ya. Kesalahannya mulai dari menikah terhadap orang asing. Ya, jadi memang di dalam hukum Taurat itu ada aturan mengenai hal itu. Jangan engkau menikah gitu ya dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Memang secara konteks ketika disampaikan, jangan menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan gitu ya. Jangan memberikan anak-anakmu kepada mereka. Tapi ketika itu diperluas maknanya, maka haruslah menikah di dalam iman. Tetapi justru ini memang dimulai dari papa dia. Ya. Ini mirip dengan apa yang Yosafat lakukan dengan Ahab. Ini mirip kan? Yosafat ya supaya kita ada damai, udahlah kita damai-damai saja. Lagi pula kan kita ini sama-sama Israel, keturunan Yakub, keturunan Abraham. Udah kita nggak usah perang aja. Yang penting kita damai. Ya udah supaya rukun. Gimana kalau kita nikahkan anak kita? Nah ini dinikahkan. Jadi Yosafat hanya mengedepankan tentang pikiran manusiawi dia. Sama halnya dengan Omri juga sama. Omri menikahkan Ahab dengan anaknya Etbaal, anak penyembah berhala, anak seorang yang hidup senantiasa bersama-sama dengan Baal. Ya sudah arti namanya kan. Maka kita bisa lihat memang ada banyak pengaruh-pengaruh. Bukan terlepas hanya karena pernikahan yang salah, itu salah satunya. Tetapi juga pengaruh dari orang tua yang salah. Pengaruh yang salah dari orang tua. Pengaruh yang salah dari orang tua. Ini juga berpengaruh besar. Ya, dan pada akhirnya ya itu berkembang mulai dari situ. Seperti Ibu katakan tadi. Berarti sangat mengerikan sekali ya. Jadi kalau dari silsilah ini, kalau kita lihat dari raja yang sebelum melakukan kesalahan besar, akhirnya keturunan-keturunannya juga melakukan kesalahan ya, tidak diberkati ya. Iya, Ya. benar sekali, benar sekali. Makanya kalau kita perhatikan perlu ada pengaruh yang baik dari seseorang untuk bisa berubah. Karena untuk bisa berubah itu iman itu bukan turun dari sorga terus tiba-tiba oh ya saya berubah. Enggak seperti itu. Gitu ya. Enggak seperti itu, tapi perlu ada pengaruh yang baik. Entah itu dia lihat, dia saksikan atau dia dengar atau ada yang membimbing dia. Contohnya apa? Contohnya Raja Ahaz. Masih ingat Raja Ahaz? Mungkin lebih banyak ingat kepada Hizkia. Ya, Hizkia. Hizkia ini hebatnya luar biasa. Raja yang hidup di jalan-jalan Daud. Wow, dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan sangat memberkati Hizkia luar biasa. Nabi Yesaya sangat sayang kepada dia. Gitu ya. Nabi Yesaya sangat sayang kepada dia. Sangat peduli kepada dia. Kalau kita lihat siapa papanya. Papanya adalah Ahaz. Ahaz ini jahatnya minta ampun. Jahatnya luar biasa. Sampai-sampai apa? Ada satu hal yang tidak dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Itu dia lakukan. Apa yang Ahaz lakukan? Dia persembahkan anaknya kepada dewa-dewa. Dengan cara apa? Membakar anaknya sendiri. Bayangkan. Itu Ahaz. Saking jahatnya. Tetapi, kok Hizkia bisa jadi raja yang benar? Nah, ini pertanyaannya kan? Itu karena pengaruh kalau kita lihat. Siapa orang tua? Ada nabi siapa di sekitar situ? Dan seperti apa pengaruh dari nabi ini? Ini, gitu ya. Jadi memang pada akhirnya semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Karena bagaimana Tuhan itu bekerja melaksanakan kehendaknya. Tetapi kita tidak bisa hanya, oh ya itu semua di tangan Tuhan. Saya angkat tangan gitu. Enggak. Tetap harus ada usaha dari kita.
Benar ya? Kasih karunia diberikan kepada kita. Tapi kita perlu menjalankan hal itu. Tanpa itu, nggak bisa. Makanya ada istilah, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Itu kan negatif kan? Bertepuk sebelah tangan, berarti apa? Ini mau tepuk bagaimana ini? Nggak bisa. Harus begini. Baru bisa. Kita, Tuhan, dan kita. Harus bertemu. Jadi, ini pengaruh-pengaruh seperti ini. Dan kalau kita lihat, yang Ibu katakan tadi, saya teringat kepada Salomo. Ya, kepada Salomo. Bukan kalau papanya masih ada, ya itu sangat tegas, papanya akan larang, gitu ya. Tetapi setelah papanya nggak ada, dia mulai ambil sana, ambil sini, ya kan? Semau dia, jadi supaya diplomatiknya aman di seluruhnya. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan cara manusia. Oh, gimana supaya aman? Kawin dengan anak raja itu. Kawin dengan anak raja itu. Mereka semua nggak bisa serang. Kenapa? Masa raja-raja itu mau serang anaknya? Iya kan? Kan anaknya ada di sini, gitu kan? Jadi aman semuanya. Tetapi dia lupa tentang nasihat-nasihat papanya. Peringatan Tuhan yang sudah 2 kali muncul kepada dia. 2 kali muncul kepada Salomo. Setiap istri yang satu ini datang, dia bawa berhala dia. Bayangkan kalau dikatakan ada 1000 istrinya. Total gitu ya, 1000. Setiap istri bawa satu berhala. Ada berapa banyak berhala di istana? Bayangkan, banyak sekali kan? Nah, itu terjadi. Sama. Ketika Isabel datang pun, Isabel membawa berhala-berhala dia. Bahkan membawa staf imam-imam berhalanya. Ini luar biasa. Ya. Sama. Ketika Atalia pergi menikah dengan Yoram, anaknya Yosafat, berhalanya pun dibawa. Tetapi Yosafat tidak memperhatikan mengenai hal itu, sehingga sangat kasihan, ya sangat kasihan. Berat hidupnya Yosia di akhir-akhir hidupnya itu dia sangat berat. Tapi ya seperti itu, harus menikah dengan benar. Atau setidaknya dari sekarang itu kita harus berdoa mengenai hal itu. Jadi saya teringat dengan Naomi ini. Dia punya menantu Ruth ya. Ruth itu tidak membawa berhalanya masuk ke dalam rumah Naomi, tetapi dia malah mengikuti Allahnya Naomi. Sehingga dia menjadi umat percaya. Wow, luar biasa sekali. Itu kita salut ya. Nah, ini mengenai Raja Ahab ini ya, Bapak Pendeta ya. Sangat-sangat kompromi dia dengan kejahatan itu. Sehingga tadi kena lingkungannya, istrinya itu yang penyembah berhala itu. Sampai dia juga tega-teganya menipu si Nabot kalau nggak salah ya. Nabot ya. Yang punya kebun anggur dan ingin dia memiliki kebun anggur. Wow, itu saya nggak habis pikir ya, tapi ya memang gitu ya, kalau orang yang mengaruhi kejahatan, nalar sehatnya udah nggak berjalan ya. Sampai dia membunuh, memberikan siasat, sehingga kasihan sekali Nabot itu mati di hadapan masyarakat pada waktu itu dengan fitnah yang dari Raja Ahab ini. Wow. Banyak loh Pak Pendeta Yudi di zaman now, di zaman sekarang, orang-orang yang dibilang mereka dia adalah cinta Tuhan, penyembah Tuhan, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang seperti Ahab lakukan ini. Banyak saya lihat. Ya, makanya ini memberikan suatu apa ya? Suatu pencerahan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, bahwa Ahab dia orang yang jahat, ya orang yang jahat, dan dia merencanakan kejahatan bagi orang benar. Benar ya? Jadi Ahab itu jahat, istrinya jahat, jadi suami istri, keluarga ini jahat luar biasa. Dan suami istri yang jahat ini merencanakan kejahatan bagi orang benar. Ironisnya, zaman sekarang, orang yang terlihat benar merencanakan kejahatan kepada orang benar. Orang yang terlihat benar. Maksudnya apa? Yang hanya di luar saja. Ya, Kristen, percaya Tuhan, amin.
Ya, tetapi mereka apa ya? Mereka berpikir Tuhan tidak tahu, sehingga mereka merencanakan hal yang jahat ya terhadap sesama, bahkan kepada ya nggak ada pilihan, nggak boleh kepada siapa-siapa, ya kan? Kepada siapapun. Tetapi ya yang katanya anak-anak Tuhan masih melakukan hal itu. Nah, Hmm. jadi ini yang menjadi suatu pencerahan bagi kita bahwa kita perlu berjaga-jaga dan waspada, jangan sampai kita ada di posisi itu. Karena dunia ini jahat. Dunia ini mempengaruhi, dunia ini menggoda. Nah, jadi biasanya manusia itu kan ada tombol-tombolnya. Nah, ini Iya, betul. tombol-tombolnya, benar ya? Tombol-tombolnya. Nah, ketika kita itu dipencet tombolnya, waduh, kita langsung apa? Langsung berubah rupa, langsung muncul Betul. manusia lamanya. Ini manusia lama langsung yang sudah kita kuburkan, ya kan? Sampai apa? Sampai kita nyanyinya sampai terseduh-seduh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Baru mau nyanyi seperti itu, dipencet tombolnya, langsung balik lagi semua. Manusia lamanya langsung. Nah, makanya tombol itu. Jadi apa yang sensitif bagi kita untuk memancing diri kita, memancing amarah kita, emosi, bahkan menggoda. Bagaimana kelemahan? Kelemahan itu kan yang tahu kita sendiri. Saya tidak tahu kelemahan Bapak Ibu semua itu, tapi kita masing-masing tahu kelemahan kita. Kita tahu tombol kita. Nah, tombol ini jangan disimpan, jangan disembunyikan, jangan. Karena jika ada orang yang teliti, mereka bisa pencet. Dan itu bisa pencet. Kita ketemu dengan berbagai macam orang, semuanya terpencet. Aduh, mungkin ketemu 10 orang, 50 orang tidak terpencet itunya. Tetapi bisa saja orang yang kesekian pencet tombol. Nah, maka tombol itu kita harus latih untuk serahkan kepada Tuhan. Jangan itu kita simpan. Biasanya kan kelemahan itu kan kita simpan. Jangan sampai orang lain lihat. Benar kan? Betul. Ya, memang benar. Tetapi jangan berhenti di situ, berserahlah ke Tuhan. Ini saya, apa adanya saya, Tuhan. Tolong, biarlah saya jadi manusia yang lama. Tombol itu kalau bila mana Tuhan berkenan, jangan ada di saya lagi. Jadi bisa menjadi apa? Jika engkau apa namanya, engkau disakiti, engkau dihina, engkau diapain gitu kan, engkau menderita gara-gara orang lain, doakanlah orang itu. Mungkin kalau tombol itu masih ada, gitu ya. Tetapi jika kita benar-benar berserah, orang bicara yang buruk tentang kita akan berdoa kepada Tuhan. Gitu. Kita tidak akan nggak bisa pencet lagi. Kenapa? Tombolnya nggak di kita, ya kan? Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Nah, seperti ini. Ya, begitu Ibu. Ya, saya punya pengalaman juga yang kehidupan duniawi yang lama. Apa-apa. Tombol itu masih ada di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengizinkan orang lain untuk menekan tombol itu sehingga amarah kita timbul, kekesalan kita, luka batin timbul ya, dan sehingga kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi memang betul kita harus belajar dari kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab supaya kita lulus di dalam ujian kehidupan. Nah, Bapak Pendeta, ini mungkin yang terakhir saya mau bertanya mengenai Ahab ini ya. Tuhan begitu mengasihi Ahab dengan kejahatan yang dia lakukan. Masih aja diutus Nabi Elia untuk menegur dia. Tetapi dia tidak menghiraukannya ya. Dan waktu saya membaca waktu kisah ini, saya sangat bilang gini, kan Raja Elia kan menang tuh ya, Tuhan kasih urapan yang luar biasa gitu. Saya lagi berpikir-pikir begini,
Tapi nggak semuanya ya Tuhan izinkan hal itu terhadap anak-anak Tuhan. Kalau ada masalah, ada Tuhan nggak tidak tunjukkan pembelaan, tapi kita harus telan ludah. Kita harus menerima. Memang ini proses kehidupan. Ini yang saya sedang lagi berpikir mengenai kisah Raja Ahab. Ya. Dia diberikan kesempatan sama Tuhan mengenai Nabi Elia. Itu Pak Pendeta. Ya, jadi memang sampai Tuhan nyatakan kehidupan kita itu selesai, gitu ya, sampai kita tiba di garis finish, gitu ya, yang perlu kita lakukan benar-benar menghargai kesempatan yang diberikan itu, kesempatan yang diberikan. Pendeta Abraham Park, dia pernah berkata begini, kasih karunia dari Tuhan itu mengalir seperti sungai, ya, air sungai mengalir. Berapa banyak yang kita gunakan gayung, terus kita ambil, itulah yang akan menjadi milik kita. Gitu. Tetapi kasih karunia itu selalu mengalir, selalu ada, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, selalu ada. Tergantung siapa? Kitanya. Mau ambil atau tidak. Ya, atau hanya nonton saja. Oh ya, wah dia alamiah seperti itu ya. Wah orang itu berubah. Wah hebat ya. Dia bisa berubah loh. Jadi sebenarnya perubahan orang itu gara-gara orang yang lain yang disaksikan. Mereka mengambil gayung itu dan mengambil kasih karunia itu. Itu menjadi milik dia. Mau dia gayung satu kali, mau berapa kali, dan dia sadar itu kasih karunia begitu melimpah, dan dia sangat perlu, maka dia akan ambil sebanyak-banyaknya untuk diri dia. Ya, dan berbagi kepada orang sesamanya. Tetapi ada orang yang hanya menonton saja. Oh, luar biasa ya. Waduh, saya nggak bisa kayaknya seperti itu. Langsung selesai itu. Statement itu. Bahwa saya tidak bisa. Harusnya nggak mungkin, saya terlalu lemah. Nggak mungkin, saya terlalu miskin. Saya otaknya nggak nyampe. Itu saya nggak bisa kayak gitu. Memang sudah karakter saya. Nah, ini yang kita tidak boleh katakan. Ya, tidak boleh. Kenapa? Itu seperti kita, kalau Pendeta Abraham Park bilang, itu seperti kita itu duduk di tata Allah dan menghakimi diri kita mengenai apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Itu. Nah, itu jangan kita lakukan. Tetapi kita berdoa. Tuhan, sayang, sulit sekali kayak seperti itu. Tapi saya mau buka mata saya supaya saya lihat kesempatan itu dan saya kasih karunia itu menjadi milik saya. Saya ingin. Nah, inilah suatu kesadaran yang kita perlu miliki, dan saya percaya dunia ini perlu melihat itu. Karena dunia ini makin sulit keadaannya. Mau tinggal dimanapun banyak kesulitan dalam banyak hal. Mungkin di sini sulitnya yang ini, yang di sana sulitnya yang bagian mana, ya. Tetapi meskipun domisili kita beda-beda dengan jarak yang sangat jauh, tetapi istilahnya tetap sama, sulit. Betul ya. Tetapi kita juga jangan lupa kita ada hal yang sama. Tuhan, ya, Tuhan Yesus, dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita supaya kita bisa melihat jalan yang baik dan kita bisa ikut itu. Karena jalan yang baik itulah yang akan menuntun kita kepada air yang tenang, menuntun kita kepada istirahat yang kekal, menuntun kita kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yudi telah setia mengajarkan kami mengenai pelajaran sejarah penebusan ini ya, di mana kami bisa belajar. Kalau saya membaca buku sejarah penebusan dan saya belajar sejarah penebusan, saya semakin lebih. Jadi setiap tokoh-tokoh, setiap sejarah, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di
buku kita itu, Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu adalah melukiskan kisah hidup kita. Dulu waktu saya pertama kali, guru saya mengatakan, ya, pendeta di Sejarah Penebusan, buku Sejarah Penebusan ini adalah buku pribadi kamu, mengisahkan tentang hidup kamu. Dulu saya kurang paham tentang hal itu. Tetapi semakin saya belajar tentang sejarah penebusan, saya semakin bisa lebih mengerti. Betul, banyak peristiwa-peristiwa, contoh-contoh kehidupan duniawi yang dulu pernah saya lakukan. Bahkan ada yang masih saya lakukan, dan saya mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Buang tombol itu, buang sampah itu, supaya kita benar-benar menjadi murid. Bapak Ibu yang terkasih, kasihi ya buat teman-teman yang ada di live streaming. Ayo kita semangat belajar. Kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Kita tidak tahu masa kehidupan kita sampai di mana. Tetapi dengan kita sungguh-sungguh fokus belajar firman Tuhan, jangan main-mainnya. Temukan diri Anda di dalam Alkitab itu sehingga Anda bisa bercermin melalui peristiwa kejadian-kejadian di Alkitab supaya kita mengambil komitmen mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik, saat ini kita minta kepada Pak Pendeta Yudi untuk last statement-nya, memberitahukan rangkuman dan nasihat. Ada kata-kata yang mau dia dorong buat kita, motivasi kita, kemudian kita akan dipimpin doa penutup oleh Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu menyatakan bahwa pada akhirnya Babel akan dihakimi. Itu sebabnya ada seruan bagi orang-orang yang tinggal di dunia yang sedang dikuasai oleh wanita pelacur besar yang disimbolkan sebagai kuasa kegelapan iblis setan itu. Tetapi meskipun kita tinggal di dalam dunia yang sementara menuju kebinasaannya, dan di tengah-tengah dunia orang-orang yang hendak memuaskan hawa nafsu kehidupan mereka, hawa nafsu daging mereka, ada satu panggilan yang diberikan bagi kita. Marilah kita keluar segera dari Babel itu. Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa tidak mungkin itu kita keluar dengan secara jasmani bahwa kita meninggalkan bumi ini, ya. Tetapi ini bicara mengenai kita meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan, memisahkan diri dan menguduskan diri dari hal-hal duniawi. Itu termasuk hal-hal yang mengajarkan kita mengenai siapa diri kita, dan ada hal-hal yang harus kita pisahkan dari dalam diri kita. Apa itu? Itu adalah manusia lama kita. Kita telah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya kita pun dituntut untuk terus menghargai jasa penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan, pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan yang senantiasa mencari kehendak Tuhan. Lewat firman hari ini, kiranya kita bisa menyaksikan bagaimana dunia ini pada akhirnya ujung-ujungnya akan mengalami ketragisan yang luar biasa. Mari kita mengingat saudara-saudara kita yang lain, banyak yang mungkin masih di dalam arus dunia ini, masih di dalam kebimbangan karena pengajaran dunia ini. Mari kita mendoakan mereka dan mari kita memberikan nasihat yang tepat sambil bersandar kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang keluar, memisahkan diri dari Babel dunia itu. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami telah belajar mengenai ketragisan, kejatuhan dari
keluarga Ahab. Dia melewatkan kesempatan untuk bertobat dari segala kesempatan yang Allah telah berikan. Pada akhirnya, bukan hanya dia yang menanggung, tetapi semua keturunan bahkan orang-orang sekitarnya pun menanggungnya. Bapa, tolong kami supaya kami senantiasa berjaga-jaga. Lebih lagi, kami bisa berjaga-jaga sambil memenuhi diri kami dengan Roh Kudus-Mu, memenuhi diri kami dengan firman-Mu, memenuhi kami dengan terang. Sehingga dengan firman-Mu, pada akhirnya itu menerangi hati kami dan mengusir segala kegelapan yang bersembunyi di dalam hati kami. Tolong kami ya Bapak, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menghina Engkau dan menyepelekan dosa. Ampuni segala dosa kami ya Bapak, dan tuntun kami untuk bangkit bersemangat dengan antusias Tuhan. Kami maju untuk menyatakan terang Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Engkau yang memberkati Shema Adonai senantiasa demi kemuliaan Tuhan dan menjangkau banyak jiwa dan menerima berkat dan kasih karunia daripada-Mu. Sertai semua orang yang terlibat di dalamnya, orang yang melayani kehendak Bapa lewat channel ini. Engkau curahkanlah kasih karunia-Mu dan kekuatan kesehatan, segala hal yang diperlukan, Engkau pasti akan menyediakan. Bagi kami semua yang mengikuti pelajaran ini, tolong curahkanlah kasih karunia kepada kami, semangat, antusias untuk firman-Mu, dan bukan hanya kami, tetapi kami juga mengajak banyak orang untuk bisa mengikuti, sehingga pada akhirnya lebih banyak orang lagi yang keluar dari Babel duniawi dan ikut di dalam jalan Tuhan. Kami bisa bertumbuh bersama-sama dan menyelesaikan setiap perlombaan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya biarlah Engkau yang mencurahkan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu kepada setiap kami dan setiap keluarga kami, semua hal yang kami lakukan, pekerjaan, bahkan sekolah kami, semua pelayanan kami, kiranya Bapa, Engkau yang akan mencurahkan berkat. Terpujilah nama Tuhan, sisa hari ini kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan ada kelas ini kembali, lanjutan dari pelajaran di buku seri keempat Sejarah Penebusan di minggu depan di waktu yang sama. Saya, Bapak Ibu, tolong sharekan pelajaran-pelajaran ini kepada keluarga yang cinta belajar akan firman Tuhan, supaya mereka juga sama-sama diberkati seperti kita yang ada di sini. Kami dari Jum Sema Adonai mengundurkan diri. Tuhan Yesus memberkati.